Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Marilah hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema tumbuhan sahabatku. Yuk, coba kalian perhatikan. Gambar apakah yang berada di sebelah kiri? Singkong. Oke. Terus, kamu perhatikan yang di sebelah kanan. Itu adalah olahan dari singkong. Dari gambar tersebut, Bu Guru di sini akan mengambilkan sebuah cerita tentang makanan olahan dari singkong. Singkong adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Singkong banyak digemari oleh masyarakat karena beberapa faktor, di antaranya harganya terjangkau dan mudah ditemukan. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Selain dijadikan sebagai makanan pokok, di beberapa daerah di Indonesia, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah tersebut. Misalnya, Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong. Kue tersebut dikenal dengan nama kue sentiling. Bahan utama kue sentiling adalah singkong. Cara membuat kue sentiling tidaklah sukar. Pertama-tama singkong dikupas dan dibersihkan. Selanjutnya singkong diparut dicampur dengan gula, garam, agar-agar bubuk, vanila dan diaduk hingga rata, serta dikukus di panci yang dipanaskan. Lalu masukkan santan dan diaduk rata, kemudian bagian menjadi 3 wadah dan beri pewarna makanan secukupnya dan aduk rata. Masukkan adonan yang sudah diberi pewarna secara bergantian dan ratakan. Kukus selama 10 menit. Angkat dan iris bagian pinggir dengan pisau. Setelah dingin, potong kue tersebut ke dalam parutan kelapa dan dapat disajikan. Itu adalah salah satu makanan olahan dari singkong. Lah, sekarang pertanyaannya Bu Guru. Kira-kira singkong berkembang biak dengan apa ya anak-anak? Singkong berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, kita bahas dulu apa itu perkembangbiakan vegetatif alami ya anak-anak. Oke. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Perkembangbiakan vegetatif ini contohnya adalah spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan geragi. Nah, singkong tadi berkembang biak dengan cara umbi akar. Untuk mempelajari lebih lanjut, yuk kita perhatikan macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, yang pertama, spora. Apa itu spora? Spora merupakan sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami spora adalah lumut, paku, dan suplir. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang kedua yaitu tunas. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah di sekitar induk. Dalam buku Kelangsungan Hidup Organisme karya Kenny Andewi, tunas tersebut dalam kondisi lingkungan yang cocok dapat tumbuh dan berkembang biak menjadi tunas muda. Tunas muda akan tumbuh menjadi tunas tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah lumpur.
Tunas tidak bergantung pada induknya, meski induknya ditebang. Tunas akan tetap tumbuh. Contoh yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah akar tinggal. Apa yang Anda ketahui dengan akar tinggal? Akar tinggal adalah batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Akar tinggal nama lainnya adalah rizoma. Rizoma ini berbentuk seperti akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Tumbuhan-tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal itu adalah jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Contohnya ada di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah umbi lapis. Ayo, siapa yang tahu pengertian dari umbi lapis? Oh, umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bakung. Gambarnya perhatikan di bawah ini. Yang selanjutnya adalah umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembung menjadi umbi. Bagian itu merupakan tempat menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contohnya adalah kentang, umbi jalar, dan bengkoang. Yang selanjutnya adalah geragi. Apa itu geragi? Geragi merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Nama lain dari geragi adalah stolon. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi, arbei, atau rumput. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak. Di depan sudah ada bacaan tentang singkong, makanan olahan dari singkong. Nah, sekarang kalian harus menentukan yang namanya ide pokok dari bacaan yang sudah Bu Guru sajikan tadi. Nah, untuk mempelajari ide pokok, kita perhatikan ini terlebih dahulu. Bu Guru akan menyampaikan. Menemukan ide pokok dari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan atau observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan suatu berupa pengamatan berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri, bentuk, atau sifat umum suatu objek atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta yang sesuai dengan hasil pengamatan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka. Selanjutnya, apa tahu ide pokok itu tadi? Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf yang biasanya berbentuk kalimat yang terdapat di awal paragraf. Ide pokok nama lainnya gagasan utama atau pikiran utama atau gagasan pokok. Nah,
Sekarang perhatikan gambar yang Bu Guru sajikan. Coba ada 4 gambar. Tugasnya anak-anak di LKPD nanti ada 4 gambar tersebut. Silahkan kalian tentukan itu gambar apa saja. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nanti kalian kerjakan gambar-gambar tersebut, dikasih keterangan, lanjut dibuat kesimpulan apa hubungannya antara keempat gambar tersebut. Nah, selanjutnya nanti untuk LKPD soal yang kedua itu nanti ada gambar sebuah tumbuhan. Kalian diskusikan sama teman-teman kalian itu adalah tumbuhan apa dan berkembang biaknya dengan cara apa. Carilah informasinya nanti di buku yang sudah kalian punya. Nah, tadi di depan sudah Bu Guru sampaikan tentang bacaan atau makanan olahan dari singkong. Nah, tugasnya kalian dari Bu Guru adalah tentukan ide pokok setiap paragraf tersebut berdasarkan diagram yang sudah Bu Guru sajikan seperti ini. Silakan kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan di mejanya Bu Guru. Terima kasih, selamat mengerjakan, dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.